Ya, terima kasih Tulang Heri untuk sharingnya. Nah, ini Papa yang ketiga adalah Papa Rifat. Ya. Monggo Papa Rifat. Ya, assalamualaikum semuanya. Terima Waalaikumsalam. kasih Pak Yo sudah memberikan kesempatan untuk saya bercerita sedikit lah tentang pengalaman saya. Sebetulnya perjuangan kita itu sebagai orang tua untuk anak-anak yang TR sama sih Pak, nggak jauh beda. Perjuangan sangat all out banget lah. Dari awal-awal kita mengetahui anak kita TR gitu, sampai proses sekarang lah pokoknya. Kita sangat all out banget, kita harus menyemangati diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Waktu awal-awal kita berdua sama bundanya Rifat tahu bahwa Rifat ini mengidap, itu kita kebingungan juga Kak Yo. Anak ini kok nggak respon gitu. Dipanggil nggak mau, kecuali berhadapan dia respon. Lama-kelamaan kita timbul kecurigaan kuat. Ayo, akhirnya kita teskan ke rumah sakit daerah. Rumah sakit daerahnya tidak lengkap alatnya, jadi kita direkomendasikan ke Pontianak. Akhirnya di situ kita menemukan hasilnya bahwa Rifat ini mengalami gangguan pendengaran berat. Tapi di situ mamanya Rifat masih kurang yakin, nggak yakin. Apa betul sih Rifat ini begini gitu. Udah kita periksa lagi kan ke ini, alat yang lebih lengkap lagi lah, ke Jakarta. Dokter pun menyarankan begitu, dokter yang bencana. Nah, singkat cerita kita langsung ke Jakarta, ke RSCM. Sampai di situ kita baru benar-benar merasakan hasilnya gimana gitu. Sedih juga sih Pak Yo, kita kaget. Tapi ya kita harus terima, karena ini memang titipan. Ya kita memang harus bertanggung jawab sih Pak Yo, bagaimana jalannya. Akhirnya kita, singkat cerita, kita langsung nih disarankan, direkomendasikan untuk pasang implan. Setelah pasang implan, awal-awalnya belum, sebelumnya kita pakai ABD dulu. Pakai ABD, cuman progresnya kurang membantu Pak Yo. Akhirnya kita ada sedikit rezeki, alhamdulillah kita pasang implan. Setelah pasang implan, kita belum tahu sih Pak Yo bagaimana jalan selanjutnya gitu, prosesnya gimana. Ternyata setelah pasang implan, kita harus terapi lagi. Kita belum mengenal nih Pak Yo EVT. EVT itu seperti apa sih, kayak gimana? Oh, EVT itu begini, 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 begini. Verbal, juga mendengar, bukan hanya melihat gerak bibir. Jadi betul-betul anak kita itu mendengar. Gitu. Akhirnya istri saya, namanya Rifat, ya mamanya Rifat juga nggak kalah berjuangnya Pak Yo. Akhirnya mamanya Rifat bergabunglah ke salah satu grupnya, kalau nggak salah Dunia Tak Lagi Sunyi lah, kalau nggak salah itu.
ketemulah sama Ibu Sinta, ketemu singkat cerita, ketemu sama Ibu Sinta, terus langsung inbox ke Ibu Sinta. Ya, langsung di situ kita langsung terbang ke Surabaya dari Kalimantan ke Surabaya. Setelah itu selama karena mamanya Rifat nggak bisa cuti lama, akhirnya saya mengajukan untuk cuti lama. Alhamdulillah pimpinan saya mengerti, memahami tentang kita, yang dikasihlah cuti lama. Selama berapa Pak Yo? Selama kurang lebih 6 bulan ya Pak Yo saya di Aurika. Nah, alhamdulillah saya ketemu orang-orang baik di sana, orang yang sangat care sekali dengan keadaan kita, mengerti apa maunya kita, tentunya maunya kita, Rifat bisa komunikasi dua arah, bisa memahami apa yang kita sampaikan. Selama 6 bulan itu Pak Yo, itu sebenarnya waktu yang singkat Pak Yo. Oleh karena izin cutinya cuma dapat segitu, ya mau diapain? Sebenarnya maunya lebih intens lagi lah di sana sebenarnya. Sebetulnya Pak Yo, sebelum kita ke ini, maaf ya Pak Yo, sebelumnya kita ke Surabaya, kita sempat ini ke Bogor dulu. Ke Bogor setelah itu, setelah apa? Implan itu sempat ke Bogor selama 1 bulan, itu TW. Waktu itu kan kita belum dapat informasi yang gimana Pak Yo. Karena progresnya seharusnya anak itu nggak di TW, sebenarnya harus di FET. Setelah itu kita dapat informasi lagi, kita FET di Jakarta, salah satu sekolah inklusif lah di Jakarta, selama 6 bulan, selama 4 bulan di situ Pak Yo. Tapi oleh karena masalah finance, di situ lumayan apa, menguras itulah Pak Yo. Akhirnya istri saya bergabunglah sama itu lagi, apa, dunia tak lagi sunyi itu. Ketemulah sama Ibu Sinta, langsung Ibu Sinta. Kita langsung terbang ke Surabaya. Selama 6 bulan, alhamdulillah di situ Rifat mendapatkan edukasi yang seperti yang kita harapkan lah. Saya juga mendapatkan edukasi yang pengalaman yang baiklah untuk Rifat, sampai saya bisa pulang ke sini membawa ilmunya banyak sekali. Sebenarnya masih belum sih, masih banyak yang perlu saya gali sebenarnya. Sampai sekarang Rifat udah kelas 5 SD. Waktu di Aurika Rifat umurnya 4 tahun kalau nggak salah. Ya, si TKA waktu itu. Ya, TKA. Mentalnya masih mental anak-anak, balita. Masih dapat kita atasi, masih dapat kita atur-atur gitu Pak Yo. Tapi sekarang Rifat udah kelas 5 SD, udah beranjak gede sih. Jadi mentalnya tuh Pak Yo berubah. Sama dengan yang Bapak bilang tadi. Maaf ya Bapak, siapa yang tadi? Ayah Sofia. Iya, Ayah Sofia. Jadi kadang-kadang Rifat ini kemauan kita dengan kemauan dia itu beda.
Jadi bagaimana kita harus mengakalinya itu sangat itu sekali Pak Yo. Memberi pengalaman juga untuk kita, menjadi tantangan untuk kita Pak Yo, untuk anak ini. Kadang kita ajari ini dia beda, bilangnya begini ayah, udah bisa gitu ya. Oh ya, kalau memang masuk di akal ya boleh Rifat, nggak apa-apa. Cuman tantangan kita sekarang ini Pak Yo, ini selain masalah mentalnya juga, Rifat itu cukup kita sedih juga Pak Yo sebetulnya. Pernah dibully temannya. Rifat ini, ayah waktu pulang sekolah, Rifat pas pulang sekolah waktu di jalan, ayah tadi ada teman aku bilang bahwa Rifat, maaf ya Pak Yo, maaf ya semuanya, Rifat tuli. Terus Rifat bilang apa? Rifat diam aja. Ya Rifat diam aja, gak apa-apa. Sedih juga sih Pak Yo, cuman ya itulah tantangannya ya. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi mempertebal mentalnya Rifat juga, semakin terbiasa semakin kuat ya. Selama apa lagi Pak Yo ya? Oke, boleh itu dulu. Kita menyapa Ibu Sinta. Ini kelihatannya Bu Sinta sudah muncul karena dari tadi Papa Sofia nyebutnya Bu Sinta, Papa Rifat nyebutnya Bu Sinta, terus Tulang Heri nyebutnya juga Bu Sinta gitu ya. Kita coba nih, kita dengar nih Bu Sinta akan berkisah bagaimana sih 3 papa hebat kita ini. Bu Sinta boleh muncul dong. Iya Pak Yo. Iya, oke. Nanti nyambung lagi ya Papa Rifat. Oke. Oh enggak Bu Sinta? Oh ya, saya tuh dengerin papa-papa tadi tuh agak-agak speechless gitu Pak Yo, nggak tahu harus ngomong apa. Tapi gini Pak Yo, saya memang betul kenal dengan Sofia itu waktu di rumah sakit. Waktu itu umurnya Sofia 1 tahun, dan kalau saya boleh cerita, usia 1 tahun itu Sofia belum bisa duduk ya, belum bisa duduk, apalagi berdiri gitu. Artinya banyak sekali hambatan-hambatan dia gitu. Tapi dengan segala perjuangan orang tuanya, akhirnya Sofia itu tumbuh luar biasa. Pak Yu kenal ya dengan Sofia yang ceria, yang cerewet, yang ya begitulah Sofia. Di balik itu semua cerita itu ada perjuangan orang tua yang luar biasa. Dan saya selama di Aurika, kebetulan waktu itu saya pegang Sofia sendiri, saya memang selalu bertemu dengan ayahnya. Jadi kalau ibunya tuh kebagian tugas kalau ngantar Sofia terapi di Kasum, kalau ke Aurika ayahnya yang bertugas. Jadi ayahnya ya yang saya kasih PR ayahnya, target-target ayahnya, dan ayahnya sama harus setor juga gitu ya tugas-tugasnya, dan itu semua terlalui dengan bagus. Kalau ke Ayah Rifat, kebetulan Ayah Rifat juga dengan saya ya, Ayah Rifat ya, luar biasa Pak Yu, pasti tidak mudah ya. Kalau kita lihat tadi Ayah Sofia, kemudian Tulang Heri, Ayah Rifat, semua ayah-ayah yang sangat maskulin gitu ya. Semua ayah-ayah yang gagah-gagah ini kemudian harus duduk belajar. Ini loh ada suara bebek, kuek-kuek, itu kan nggak mudah ya. Ini ada pesawat, ya dengan suara yang pakai suprasegmental gaya ayah gitu ya. Kemudian dapat tugas juga harus kirim video gitu. Dapat tugas juga harus membacakan cerita. Saya tuh inget banget waktu sesi membacakan cerita dengan Ayah Rifat. Saya boleh cerita ya Ayah Rifat ya. Ayah Rifat tuh cuma garu-garu gini. Terus dia bilang, Bu Sinta saya harus ngomong apa gitu ya. Cerita aja ya, cerita apa gitu. Tapi itu sebentar.
minggu depan ayahnya sudah cerita sangat banyak, dan saya sering perhatiin gitu ayah Rifat akhirnya bukan cuma di ruang terapi, tapi begitu di ruang tunggu, di ruang main, itu ayah Rifat tidak berhenti berbicara ke Rifat. Ayah Sofia juga tidak berhenti bicara ke Sofia, dan tulang Harry juga, tulang yang tadinya pendiam gitu ya, bicara apa adanya, akhirnya menjadi seorang tulang yang rame gitu ya Pak Yu ya gitu. Jadi semua ini luar biasa, salut beneran dengan ayah-ayah yang bisa berjuang seperti ini Pak Yu. Iya, oke Bu Sinta, itu cerita yang luar biasa, dan ini sudah menunggu pertanyaan nih di chat, dan dari tadi sebetulnya saya juga ingin menanyakan ini nih Papa pada ketiga narasumber kita. Pertanyaan dari Ibu Eli sama Mama Umul Mustahimah. Nah, saya rangkum saja nih. Saya jadikan satu pertanyaan. Pertanyaannya nih, kalau tadi disampaikan Bu Sinta kan awalnya memang pada pendiam gitu ya, terus kemudian mulai banyak nih jadi, karena FVT itu harus banyak berbicara, akhirnya jadi banyak berbicara. Nah, di pertanyaannya Bu Eli adalah, kalau mama ngomong 3.000 kata per jam, itu sudah biasa, karena kodratnya pasti begitu, gitu ya. Nah, kalau yang bapak-bapak nih, papa-papa yang biasanya ngomongnya to the point, saklek-saklek saja, gitu. Nah, ini bagaimana 3.000 kata per jamnya? Bisa terpenuhi nggak? Bagaimana nih cara ngomong 3.000 kata sama anak-anak kita? Itu dari Ibu Eli. Nah, dari Mama Umul tadi menanyakan, apa kalau mama-mama nih menangis Bombay gitu ya? Nah, apakah papa-papa juga mengalami hal yang sama ketika mendampingi anak-anak ini? Oke. Kembali ke Papa Sofi dulu, boleh? Ya, Papa Sofi. Baik, Pak Yo. Terima kasih Bunda pertanyaannya. Saya coba menyampaikan apa yang saya alami waktu pertama kali saat Sofi mulai belajar belajar berbahasa. Jadi untuk jumlah kata yang kisaran sekian ribu atau berapapun itu, jadi kita tidak hanya bicara masalah angka saja, tapi yang jelas sebagai seorang ayah saya akan sangat kesulitan kalau bicara menyamai ibunya. Kita nggak bakalan bisa menyaingi para ibu-ibu, para emak-emak itu untuk bicara 1.000 kata, 2.000 kata. Tapi bukan hanya di angkanya, tapi saya harus memastikan apakah anak saya bisa 1-2 kata yang saya sampaikan sampai dia bisa memahami berapa banyak kata. Jadi tahapan dari 1 kata, 2 kata itu sangat penting sekali saat kita bicara masalah kosakata, vokabulari apapun, itu harus dipastikan dulu anak ini bisa mendengar dengan baik dan bisa memahami dengan baik. Jadi kalau di sesi terapi itu ada yang namanya saya lupa Pak ya istilahnya. Jadi dia hanya menirukan tanpa mengetahui artinya. Dan yang kedua dia menirukan dengan mengetahui atau memahami artinya. Jadi dia memproduksi kata saja tanpa tahu artinya. Itu untuk melatih dia mengucap. Dan dia harus berbicara dengan mengetahui artinya atau maknanya. Itu yang paling penting bagi saya. Dan memang untuk stimulasi memang cukup banyak kata yang harus diajarkan. Dan 1 kata itu tidak hanya cukup 1, 2, 3 kali. Kita mungkin akan mengulang untuk 1 kata itu bisa lebih dari 30 kali sampai dia itu paham. Jadi kalau 30 kali 3.000 berapa Pak Yu? Bisa dibayangkan, kita juga sama-sama cerewet kayak ibu-ibunya. Ya itu untuk yang karena kalau dia itu belajar kosakata, dia itu akan cepat bosan karena dia harus mendengar, mengingat,
dan mengucapkan. Itu hal yang sangat sulit bagi anak-anak yang dengan kategori gangguan pendengaran. Jadi kalau kita mungkin bisa mendengarkan dengan santai, mereka mendengarkan, memahami, dan mereka disuruh mengulang juga supaya bisa tadi yang disampaikan Pak Rifat itu bisa komunikasi dua arah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya kok agak menangis gitu. Menangis, iya. Terus terang kamus menangis dalam diri saya tetap ada karena saya juga manusia yang punya kelemahan. Tapi saya hanya mengingatnya hanya satu kali menangis waktu Sofi itu didiagnosa sudah mengalami gangguan pendengaran berat, dan itu memang pas puasa. Jadi di tahun 2000 berapa ya, tahun 2010 itu pas Ramadan dan kurang lebih seminggu sebelum hari raya. Itu adalah suatu pukulan yang bagi saya itu saya seperti berada di titik paling bawah, di titik nol. Itu yang saya sempat menangis, bukan apa ya, bukan marah tapi kenapa anak saya seperti ini, tapi saya perlu support, saya perlu dukungan dari semua orang, dari keluarga besar saya, dari siapapun yang bisa membuat saya harus bangkit. Itu sih Pak Yo. Menangis itu bukan berarti cengeng kan ya. Hal yang manusia gitu. Saat kita sudah menumpahkan segala hal dan kita harus perlu menangis, jangan sungkan untuk menangis. Menangislah. Okay. Dari Bunda siapa saya namanya Bu Rizda Fitriani. Apakah punya sesi mengajar anak di rumah? Betul sekali Bun. Saat kita datang ke sesi terapi, misalkan dari Aurika ataupun dari tempat lain, itu adalah bekal yang akan kita repeat saat di rumah. Kita akan mengulang saat di rumah. Setengah jam, 1 jam, kita harus bisa membagi waktu, kita harus bisa menyediakan waktu, dan kita harus memanage waktu anak kita supaya tetap bisa berinteraksi seperti saat sesi terapi. Itu kuncinya. Jadi kalau kita hanya mengandalkan FET dari Aurika misalnya atau dari manapun, itu ya kayak di sekolah, sesi sekolahnya sudah selesai, sesi di rumahnya tidak pernah belajar lagi. Nah, kira-kira itu yang menjadi poin penting bagi kita saat setelah sesi FET, apa yang kita lakukan di rumah? Kita akan merepeat, kita akan mengulang apa yang disampaikan oleh terapisnya. Nah, yang terakhir ini. Mungkin itu dulu. Itu dulu. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang bisa menambahkan bapak-bapak yang lain. Oke, baik. Kita beralih ke tulang heri ya. Ke tulang heri. Gimana nih tulang heri? 3.000 kata per jamnya. Terus apakah juga membersamai Alfred ada menangis Bombaynya juga nih? Silakan. Untuk jawaban pertama, untuk 3.000 kata memang tidak mudah ya, mama-mama, papa-papa. Karena kalau Alfred ini anaknya itu paling susah belajar. Ya. Kalau dia mau belajar, ya sebelum dia belajar, sebelum awal-awalnya dia belajar untuk ngucapin kosakata. Kalau sekarang kan dia kalau mau belajar nangis, tapi kalau waktu dulu dia mau belajar itu semangat. Nah, saat kita mengucapkan kosakata, kadang-kadang kita kasih kosakata 5 kata, kadang-kadang dia cuma bisa 1 kosakata, kadang 2. Jadi saat kita ucapkan, dia suruh ucapkan juga apa yang kita katakan. Nah, itu saya rutin. Setelah EPT saya kembalikan lagi seperti bapaknya Sophie, ya kita mereview kembali untuk anak tersebut untuk belajar di rumah. Setelah EPT, setelah
EPT, pas kita pulang, kita pun harus mengajarkan kembali. Kadang-kadang ada yang diulang, ada yang tidak. Jadi waktu di EPT, saya nggak ngulang yang di EPT itu, tapi saya nambahkan sesuatu yang selain EPT. Jadi dari EPT saya nambahkan lagi, dari kosakata yang dari EPT saya tambahkan lagi. Jadi dia bisa mengucapkan kata-kata yang lebih daripada itu. Dan juga untuk Alfred ya, untuk Nasi Bombay. Mungkin saya enggak mau nangis ya gitu ya. Karena anak ini saya ngajarin Alfred ini jarang, enggak pernah nangis. Bukan berarti saya enggak mau nangis, tidak. Karena kalau menurut saya enggak mau nangis karena buat apa kita nangis, ya kan? Yang penting kita bimbing anak ini, kita arahkan dia. Kalau kita nangis, Bapak Ibu, dia nangis. Saat kita nangis, dia merasa bersalah kalau kita nangis. Itu Alfred. Kalau kita nangis, dia merasa bersalah. Kenapa tulang nangis? Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk kosakata saya selalu diulang dan ada kosakata yang baru yang selain dari IPT saya tambahkan sedikit, walaupun itu harus saya paksa buat anaknya, saya tambahkan supaya dia lebih maju lagi. Seperti itu. Mungkin ada lagi Pak Yo? Kalau pas di mobil nih Tulang, lagi perjalanan pulang gitu, ngapain sih Tulang selama di mobil? Sama ini? Oh, selama di mobil ya. Selama di mobil saya biasanya sebelum berangkat saya suruh Alfred ambilkan sepatu di bawah, pakai sepatu, duduk di kursi. Setelah itu Alfred makan. Memang makan saya siapkan Bapak Ibu karena di belakang kita ini dapurnya kan agak sempit. Jadi kalau masuk itu agak susah. Jadi saya siapkan Alfrednya makan. Alfred, makan dulu. Dia bilang, Alfred doa. Habis doa, selesai. Jalan kita naik mobil. Ini apa namanya? Mobil. Oil. Dia masih belum bisa mobil. Oil. Ya. Jadi mobil itu oil, Bapak Ibu. Ya. Jadi awal mulanya seperti itu. Jadi pelan-pelan, oil, paling konsonan kan dia paling banyak konsonan A, I, U, E, O. Ya. Dan dia hanya mengingat itu. Tapi sekarang ini Alfred sekali di jalan, Tulang itu apa itu? Truk, apalagi mobil warna putih. Jadi dia belajar sendiri, kasih tahu saya. Jadi selama ini saya jalan sama Alfred itu, dia banyak ngomong gitu loh. Saya sudah diam gitu, dia yang banyak ngomong. Tulang tuh, ada berapa banyak truk? 2. Ada berapa lagi? 7. Jangan kan dia hitung truk. Kalau mobil dia belum bilang banyak. Ada berapa mobil? 1, padahal itu ada depan, itu ada 5. Dia bilang 1 karena dia di depan. Jadi sampai dia warna semua itu. Kalau warna-warni saya memang ajarin ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu punya gambar warna-warni. Nah itu saya ajarin dia. Kayak warna pink. Nah sekarang dia tahu pink, merah muda. Itu nggak pernah saya ajarin. Saya ajarin melalui media gambar. Media gambar saya ajarin dia, terus saya ajarin dia tentang binatang, gambar binatang, saya ajarin dia nama-nama pohon sama nama-nama yang lain sampai dia ingat. Jadi itu saya terus ulang-ulang. Alfred, ini warna apa? Merah, ini warna apa? Jadi saya terus ajarin sampai dia bisa. Itu aja Pak Yo. Oke, terima kasih Tulang Heri.
Nah, berikut kesempatan yang berikutnya untuk Ayah Rifat. Gimana Ayah? Pertanyaannya Tadi pertanyaannya adalah bagaimana nih membuat 3.000 kata per jamnya bisa terpenuhi enggak nih? Karena para bapak ini kan bicaranya lebih to the point gitu katanya, lebih saklek. tergantung sih Pak Yo. Ada bapak-bapak yang to the point, ada yang silent. Kalau Bapak Rifat ini mode yang mana nih berarti? Mode agak mute sedikit, agak silent sedikit. Berbeda. Ya. Tapi ya kita berusaha Pak Yo, sebanyak mungkin kita berkomunikasilah dengan anak kita sebanyak mungkin sesuai dengan pesan Ibu Sinta. Kita harus banyak berkomunikasi, perbanyak kosakata, ya begitu deh. Pokoknya ngoceh terus. Bu Sinta bilang gitu. Pokoknya ngoceh terus sampai anaknya paham lah. Biarpun anaknya enggak mengoceh, anaknya merekam di otaknya, nanti suatu saat nanti tercetus ucapannya, kosakata itu. Begitu. Ternyata setelah saya terapkan, selain di rumah, di kosan waktu di Surabaya, di jalan waktu pulang ke kosan juga, saya lebih banyak ngobrol sama Rifat. Rifat juga sering bertanya, ini suara apa Ayah? Suara motor. Ini suara apa ya? Ini suara azan. Kan dekat masjid tuh Pak Yo. Sekolah kita kan dekat masjid itu. Ya. Suara azan. Ada suara becak. Ya, di situ EVT juga Pak Yo. Nah, dari situlah saya mengenalkan Rifat. Mungkin lebih dari, nggak tahu sih, 3.000 ya. Tapi ada nggak sih sesi khusus gitu yang disiapin untuk memang EVT harus duduk begitu sama Rifat setelah kembali dari Surabaya nih? Artinya kalau di sini kan memang Ayah full ya sama Rifat ya, jadi setiap hari pastilah ada sesi duduk gitu. Tapi begitu balik ke Kalimantan gimana nih? Waktu kembali ke Kalimantan biar Rifatnya nggak lupa, biar kosakatanya lebih banyak lagi, ya harus Pak Yo. Karena umur segitu memang harus dalam bimbingan. Karena banyak ketertinggalan Pak Yo. Jadi memang harus intens sih di rumah juga. Jadi ya Ibu Sinta juga banyak ngasih kan itu. Pokoknya wejanganlah untuk Rifat kembali ke rumah. Rifat harus begini, harus begitu. Kalau Rifatnya bosan dikasih reward. Ya. Oke. Pak Yo. Ya, gimana Bu Sinta? Inilah hebatnya bapak-bapak Pak Yo. Bapak-bapak yang bertiga ini adalah bukan bapak-bapak yang suka berbicara, tapi di depan anak menjadi orang yang bicara tidak berhenti-berhenti. Ini luar biasa, nggak mudah ya, nggak mudah. Luar biasa bapak-bapak ini. Makanya ini saya sedang ngebayangin nih, Bu Sinta, saya lagi membayangkan. Kalau tadi dari obrolan dengan Papa Sofi, kemudian Tulang Heri dan Ayah Rifat itu berbicaranya kan gaya sepotong-sepotong gitu, bener-bener gaya seorang bapak nih. Tapi luar biasa. Ternyata anak-anak yang seperti Bu Sinta sampaikan tadi bahwa begitu di FET mereka menjadi orang yang berbeda gitu. Jadi ngomongnya lebih banyak lagi karena memang sebuah tuntutan gitu ya. Itu ya Ayah Rifat ya, betul ya? Iya. Nah, ini kalau saya lihat sepintas di peserta kita yang hadir malam hari ini, ada juga nih ayah-ayah hebat yang muncul. Akankah bergabung untuk mau menyampaikan sharing nih? Adakah? Boleh? Tidak? Kita bisa open mic
para bapak ini? Ada yang ingin bergabung untuk menyampaikan sharingnya malam hari ini? Oke. Rupanya masih belum ada. Baik, karena ini juga waktu sudah masuk pukul 20 lebih 12 menit, berarti artinya kan harusnya kita sampai dengan pukul 8 ya, atau pukul 20, tapi it's okay lah. Boleh dong sedikit statement akhir gitu untuk memberikan motivasi pada keluarga besar Aurika, papa mama yang hadir di malam hari ini, mungkin yang lagi on the camp. Mulai kita dari Papa Rifat dulu ya, apa nih yang ingin disampaikan sebagai motivasi nih buat keluarga besar kita. Monggo Papa Rifat. Ya, terima kasih Pak Yo. Tentunya kita jangan cepat putus asa, jangan cepat puas, harus berjuang terus untuk anak kita. Anak kita ada masa depannya, ke depannya. Amin. Anak ini titipan untuk kita. Tuhan pasti memberikan titipan ini bahwa kita mampu untuk mendidik anak kita. Bahwa orang tua ini kuat untuk mendidik anak ini. Maka aku titipkan anak ini ke engkau. Begitu Pak Yo, saya memotivasi diri sendiri. Ya, kurang lebih begitulah Pak Yo. Oke, baik. Jadi kita kembalikan bahwa anak-anak kita ini adalah titipan Allah, titipan Tuhan kepada kita yang harus kita dampingi untuk sampai semaksimal mungkin kita mampu gitu ya. Apapun kita berikan untuk mereka, untuk kebahagiaan mereka. Begitu ya Bapak Rifat ya. Oke, baik. Oke, kita beralih ke Papa Sofi. Monggo, pesannya apa nih untuk keluarga besar Aurika? Oke, terima kasih Pak Yo. Khusus untuk Aurika, terima kasih sudah menjadikan Sofi bagian dari keluarga besar Aurika. Jadi Sofi tidak akan menjadi seperti sekarang ini tanpa campur tangan, tanpa jerih payah dan kerja keras tim Aurika. Dan bagi Bapak dan Ibu yang lain, jangan pernah patah semangat. Semua akan ada jalannya. Kita hanya berusaha dan berdoa. Itu Pak ya dari kami. Matur nuwun. Oke, baik. Terima kasih untuk Papa Sofi, dan terakhir dari Tulang Alfred. Apa nih statement yang bisa disampaikan untuk motivasi buat keluarga besar kita? Untuk keluarga besar Aurika, tetap semangat dalam melayani anak-anak, apapun kondisinya, apapun keadaannya, dan juga saya juga mengucapkan terima kasih buat Aurika yang sudah membimbing Albert sampai sekarang ini. Semua karena teman-teman semua, Bapak Ibu, para bunda yang membimbing Albert. Dan untuk Aurika semakin hari semakin maju, dan kalau bisa Aurika punya sekolah sendiri. Itu saja. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih. Ya, baik. Di penghujung acara, saya ucapkan terima kasih untuk 3 papa hebat yang sudah berkenan sharing malam hari ini. Dan kita tunggu nih masukan dari papa mama sekalian di grup diskusi Yayasan Aurika. Apa yang akan kita bahas untuk hari Selasa depannya, begitu ya. Karena biar terus rame nih, setiap Selasa kita bisa ngumpul, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya tentunya. Insya Allah Selasa berikutnya sudah ada, tapi kalau memang ada yang urgensi mau segera diusulkan untuk bisa kita bahas, kita sangat terbuka sekali. Monggo dituliskan di
grup diskusi Yayasan Aurika. Dan kalau mungkin ada pertanyaan yang masih belum terjawab di sini, insya Allah nanti kita akan jawab di grup diskusi Yayasan Aurika. Sekali lagi terima kasih Ayah Rifat, terima kasih Ayah Sofi, terima kasih Tulang Heri, dan terima kasih untuk semua keluarga besar Aurika yang malam hari ini sudah menyempatkan waktu untuk bergabung dalam sharing bersama papa-papa hebat kita.